buka 3 tenda. Akhirnya pas tenda udah selesai, mereka bagi-bagi tenda buat tidur. 2 tenda isinya 4 orang, sama 1 tenda isinya 3 orang. Jadi 4-4-3 posisi tendanya. Nah, perempuan yang sendirian ini tuh namanya Nina. Dia tidur di tenda yang isinya 3 orang. Pas semuanya udah masuk tenda buat tidur, Nina yang setenda sama 2 temen cowoknya itu namanya Rangga sama Adit tuh nggak bisa tidur karena ngerasa kayak ada yang ngeliatin dia. Tapi Nina di situ coba meremin terus, walaupun nggak bisa tidur juga. Tapi tiba-tiba Adit yang posisinya udah tidur tuh tiba-tiba ngomong, bau amis banget deh. Nina sama Rangga tuh nyautin, iya bener Dit, bau amis, nyengat banget ya. Karena mereka ngobrol sambil merem, akhirnya melek lah satu-satu, dari Adit, Rangga, terus Nina. Pas Nina buka mata terus kayak mau ngomong, Adit yang tidurnya di sebelah Nina tuh langsung nutup mulut Nina sambil ngasih gelagat tangan yang kayak nyuruh diem gitu. Ternyata Muhibi, mereka bertiga tuh ngeliat di luar tenda mereka ada nenek-nenek bungkuk jalan muterin tenda mereka. Di situ mereka takut, tapi Adit bisikin ke mereka berdua buat merem aja sampai ketiduran. Karena kalau mereka bersuara, takutnya nenek ini ganggu kan. Nah paginya Adit ngomong ke Nina buat jangan ceritain apa yang mereka lihat semalam. Dia nyuruh dikip dulu aja ceritanya sampai mereka turun gunung itu. Sebelum naik ke puncak, si Faiz tuh ngasih tahu ke semua teman-temannya termasuk Nina, Adit, Rangga untuk ngumpulin sampah-sampah di trash bag. Soalnya mau ditaruh Faiz di bawah satu pohon gede untuk sekalian jadi penanda mereka gitulah pas turun nanti dari puncak. Akhirnya mereka mulai jalan menuju puncak. Karena yang nyari jalan si Faiz, jadi Faiz tuh jalannya lebih cepet duluan paling depan. Pokoknya udah jalan lumayan jauh, Faiz tuh kayak baru keinget kalau dia tuh udah jalan jauh banget ninggalin temen-temennya. Pas Faiz nengok ke arah belakang, dia kaget, semua penglihatan dia tuh kayak ketutup sama kabut putih yang tebal banget. Dan di situ dia mulai panik. Dalam hatinya dia tuh kayak, aduh mampus gue hilang nih. Bisa balik gak ya gue? Bisa mati nih kayaknya gue. Faiz mulai teriak-teriak nama pecinta alam sekolahnya. Dia teriak sekencang mungkin, tapi itu gak ada suara sama sekali, gak ada yang nyaut. Akhirnya dia diem, duduk di bawah pohon sambil kayak doa-doa tipis gitu. Gak lama, Faiz tuh ngeliat di samping kirinya dia tuh ada 5 orang pakai baju putih jalan cepet ke arah belakangnya Faiz. Tapi karena Faiz juga udah sering naik gunung, jadi tuh gak disapa sama dia. Karena katanya kalau emang lagi ngilang gitu tuh gak boleh ngeliat ke arah belakang. Takutnya nyasar ke pasar setan. Karena Faiz juga tahu ada kejanggalan di sekitar dia, jadi dia tuh udah gak berani teriak-teriak lagi. Dan untungnya gak lama kabut itu tuh hilang. Terus teman-temannya datang. Pas Faiz nanya ke yang lain tuh ternyata mereka juga gak dengar suara teriakan Faiz sama sekali. Padahal si Faiz tuh teriak kenceng banget. Nah setelah udah ngumpul semua, akhirnya mereka naik ke puncak Sumbing. Sampai sana nikmatin pemandangan, kayak ada yang foto-foto, ada yang ngerokok, ada yang ngobrol-ngobrol juga. Gak lama di puncak Sumbing, mereka turun ke bawah dan mutusin buat istirahat sebentar di Pestan jam 7 malam. Di mana? Pestan. Jadi Pestan itu tuh kalau nggak salah pos 4-nya Gunung Sumbing. Oke. Nah mereka istirahat di sana sekitar 1 jam. Setelah istirahat di Pestan, mereka lanjut lagi jalan buat ke pos 2 karena mau ngambil trash bag tadi kan. Karena udah gelap juga, akhirnya mereka jalan pakai model cahaya senter doang. Ini jam berapa, Nat? Ini kira-kira jam 8 malam, woy. Selama jalan ke bawah tuh si Nina bilang ke Adit kalau dia tuh merinding banget, ngerasanya kayak gak enak gitu hawanya. Tapi Adit bilang, ya namanya juga lagi di gunung Nin, santai aja, sabar. Sesampainya di pos 2, mereka ngambil trash bag. Tapi trash bag yang udah ditaruh rapi tuh seketika berantakan semuanya. Bener-bener kayak berantakan, sampahnya keluar berserakan di tanah. Akhirnya mereka bersihin dulu lah, baru habis itu lanjut jalan ke pos 1. Karena Faiz paling depan, dia ngerasa perjalanan dari pos 2 ke 1 tuh jadi lebih jauh dan gak sampai-sampai. Di situ gak cuma Faiz doang yang ngerasa lebih jauh, tapi yang lain juga ngerasa kalau ini tuh waktunya lebih lama. Di sini Adit sama Rangga sebelahan jalannya. Nah pas lagi jalan, tiba-tiba di kuping kanan Adit sama di kuping kiri Rangga ada suara berat banget ngebisikin kuping mereka, terus bilang, "Hai." Di situ tuh mereka langsung nengok dan jadi hadap-hadapan gitu mukanya. Muka mereka di situ pun langsung gak enak, tapi mereka tetap diem aja. Nah Nina yang di belakang Faiz juga ngerasa merinding terus kan dari tadi. Pas dia nengok ke kiri, ternyata dia jalan sebelahan sama nenek-nenek yang semalam dia lihat di luar tenda. Lagi senyum-senyum ngeliatin Nina
sambil kayak ngemut sesuatu. Nina takut banget, tapi dia tuh beneran penasaran mau ngelihat nenek ini tuh ngemut apa. Akhirnya dia pelan-pelan ngeliatin neneknya tuh pakai ekor mata. Ternyata nenek ini tuh lagi ngemut pembalut yang isinya tuh darah semua. Oh shit. Di situ Nina langsung lari ke sebelah Faiz, tapi Nina tuh nggak bilang apa-apa. Pokoknya dia berdiri sebelah Faiz aja yang penting. Setelah udah 2 jam mereka jalan gak sampai-sampai, akhirnya jam 11 malam tuh Faiz bilang ke yang lain untuk duduk dulu. Karena Faiz tuh ngeliat kayak nama-nama pos yang mereka lewatin tuh bukan nama-nama pos biasanya. Misalnya namanya tuh pos Malim, tapi berubah jadi pos Milam. Ya, jadi kayak kebalik gitu. Iya bener Moy. Akhirnya mereka semua yang udah panik dan ngerasa gak bener tuh duduk. Nina juga udah nangis, semua juga udah ngerasa bingung, dan akhirnya pada berdoa aja tuh masing-masing. Tapi ternyata di situ Faiz tuh ingat, dia pernah denger kalau jam 12 malam tuh nggak boleh jalan dulu, harus berhenti dulu. Ketika jam 12 lewat, baru boleh lanjut jalan lagi. Akhirnya mereka duduk dulu berdoa, dan setelah jam 12 malam lewat, Faiz mutusin buat lanjut jalan. Gak lama mereka ketemu pos 1 dan langsung gampang nyari semua jalan untuk sampai ke base camp lagi. Jadi Moibi, pas OTW pulang ke Jakarta, Nina tuh nyeritain apa yang dia, Rangga, sama Adit lihat pas di tenda. Bahkan dia juga cerita kalau ada nenek-nenek di samping dia lagi ngemut pembalut. Dan pas flashback mereka berantakan pun, kan semua sampah tuh keluar ya berserakan. Nina tuh gak nemuin pembalut dia. Jadi ya sebenarnya Nina tuh lagi mens di saat itu, tapi dia gak bilang ke siapa-siapa. Oh, tapi berarti dari 11 orang itu yang diganggu banget sebenarnya ya 4 orang itu ya? Iya 4 orang itu Moy. Tapi untung si leader itu nggak hilang anjir. Kalau hilang kan lebih chaos lagi tuh. Nah iya, tapi tuh gue baca juga ya di Google, katanya tuh kalau naik ke Gunung Sumbing itu tuh nggak boleh ganjil. Nah jumlah mereka tuh ganjil kebetulan waktu itu. Oh gitu. Oh, aku masih merinding banget lagi.